Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'du, kita lanjutkan kajian tauhid, yaitu pembahasan firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Kita telah menjelaskan bahwa dalam ayat ini terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama ialah dalam ayat ini terkandung penetapan tauhid rububiyah. Yang kedua terkandung juga penetapan tauhid uluhiyah. Dan yang keduanya ini telah kita jelaskan di dua sesi sebelumnya. Tinggal yang ketiga, yaitu dalam ayat ini terkandung hikmah penciptaan dan diperintahkannya manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sifat hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Pada penjelasan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa ibadah adalah tauhid. Begitu yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jika di satu waktu seseorang beribadah kepada Allah taala dan di waktu yang lain dia beribadah kepada selain Allah, maka dia tidaklah dinilai beribadah kepada Allah taala. Hal ini karena ibadah dia kepada selain Allah itu akan membatalkan ibadah dia kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Seandainya engkau berbuat syirik, maka akan hapuslah semua amalmu. Ya, dengan kata lain, orang yang beribadah kepada selain Allah, dia tidak mentauhidkan Allah Ta'ala dalam ibadahnya tersebut. Ibadah yang di dalam tidak terkandung tauhid, maka dia bukanlah ibadah. Dan yang pertama sekali yang harus dimulai atau diilmui, diketahui oleh seorang hamba agar dia dapat beribadah kepada Allah Ta'ala dengan baik dan benar, ialah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya, yakni dengan mengetahui atau berilmu tentang Allah, yaitu berilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru lidzambika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum." Surah Muhammad ayat ke-19. Maka ketahuilah, kata Allah, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah atau sesembahan yang benar selain Allah, dan mintalah ampunan atas segala dosamu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah kalian tentang la ilaha illallah. Sehingga seseorang yang mengetahui atau mengilmui la ilaha illallah, dia dapat beribadah kepada Allah dengan benar dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dengan ilmu yang dia ketahui tentang la ilaha illallah tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk-makhluk supaya manusia yang berakal memikirkan makhluk-makhluk tersebut, besarnya makhluk dan luasnya, seperti langit dan bumi yang 7 lapis, kursi Allah dan juga arsy-Nya. Itu semua menunjukkan tentang kebesaran Allah Ta'ala. Begitu juga keteraturan gerakan dan perjalanan, seperti perjalanan matahari dan bulan. Itu juga menunjukkan kekuasaan dan pengawasan Allah Ta'ala yang tidak pernah berhenti. Kejelian Allah dalam penciptaan menunjukkan hikmahnya dan keluasan ilmunya. Dan agar mereka mengetahui manfaat yang ada di dalam ciptaan Allah tersebut. Dan ini menunjukkan rahmat Allah yang luas dan karunia Allah yang meliputi segala sesuatu. Sehingga kita bisa mengenal Allah, kita bisa ma'rifatullah, mengenal zat Allah yang telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta
hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki akal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini semua dengan batil atau sia-sia. Maha suci engkau, maka jagalah kami dari azab neraka. Surat Al-Imran ayat 190. Kita ketahui setiap ciptaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki hikmah. Tidak ada yang diciptakan hanya untuk sia-sia. Dan semua ketetapan Allah itu adalah baik bagi manusia, sekalipun secara zahirnya yang dirasakan, secara fisik ataupun secara batin, di antara manusia ada yang memandang buruk terhadap apa-apa yang Allah tetapkan kepada mereka. Adapun hakikat dari semua itu adalah baik. Contoh, seseorang ditimpa musibah, sakitnya badan atau sakitnya hati karena kejahatan ucapan orang lain, seperti digibahi atau mungkin difitnah dan yang semisalnya. Rasa sakit itu zahirnya iya terasa sakit, namun hakikatnya itu semua adalah kebaikan sebagai penggugur dosa, sebagai ujian keimanan, dan untuk membangkitkan kualitas iman dan meningkatkan kuantitas iman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib bagi kita untuk bersabar, dan yang lebih utamanya ialah bersabar dan ridho terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna wa ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya kepada orang-orang yang sabarlah yang Allah berikan pahala tanpa batas. Dan dengan ujian tersebut kita bersabar dan mengendalikan diri dari mengikuti hawa nafsu. Tidak mengucapkan suatu perkataan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atau menyalahkan Allah terhadap hal-hal buruk yang kita alami. Dan kita menahan diri dari mengikuti hawa nafsu dengan tidak melakukan ikhtiar-ikhtiar yang bertentangan dengan syariat atau apapun bentuknya untuk meraih sesuatu yang diinginkan, atau untuk menyingkirkan atau untuk menghilangkan sesuatu yang tidak diinginkan. Hendaknya tetap berjalan di atas koridor syariat Allah yang lurus, karena itu semua adalah ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia mau atau mampu menahan diri dari mengikuti hawa nafsunya, maka Allah menjanjikan surga bagi dia. Fa amma maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka siapa yang dia maqama rabbih, mengingat kelak dia akan berhadapan di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, dan dia takut akan hal tersebut, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mampu menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsunya karena takutnya terhadap Allah, terhadap kelak di hari kiamat dia akan dihadapkan di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguh layak bagi orang itu surga. Adapun selanjutnya ialah hikmah agung disyariatkannya ibadah kepada manusia. Sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang mengajak kamu kepada sesuatu yang memberi kemaslahatan atau hidup bagimu. Surah Al-Anfal ayat 24. Ayat ini menunjukkan bahwa kebaikan dan kemaslahatan merupakan suatu sifat yang selalu ada pada setiap ibadah atau semua ibadah, dan petunjuk yang disuruhkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menjelaskan manfaat hikmah agung dari semua ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan, bahwa hidup atau bersih dan sucinya hati dan jiwa manusia
yang mana hal itu merupakan sumber dari kebaikan dari dalam diri seorang hamba, hanyalah bisa dicapai dengan beribadah kepada Allah dan menetapi ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya, ya, untuk meraih hati dan jiwa yang bersih, ya, karena itu merupakan sumber kebaikan, yaitu adalah hati. Hanya itu bisa dicapai dengan menetapi atau tetap di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi ibadah dalam meneguhkan keimanan itu sangat jelas. Karena seorang muslim yang merasakan kemanisan dan kenikmatan iman dengan ketekunannya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka setelah itu dengan taufik dari Allah Ta'ala dia tidak akan mau berpaling dari keimanan tersebut, meskipun dia harus menghadapi berbagai cobaan dan penderitaan dalam pertahankannya. Bahkan semua cobaan tersebut menjadi ringan bagi dirinya. Perintah ibadah itu merupakan bukti sifat hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk penjelasan ini, insya Allah kita menukil dari kitab Tauhid yang lain, yaitu kitab Tauhid Ma'arijul Qabul, buah karya dari Syekh Hafidh Al-Hakami, kemudian diringkas oleh seorang alim, yaitu Abu Asim, diberi judul dengan Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Yang mana di sini kita akan mendapatkan beberapa penjelasan lainnya yang wajib kita ketahui, dan hal-hal yang berkaitan dengan yang kita sampaikan di dua sisi sebelumnya terkait dengan tentang seseorang yang diletakkan dalam azab neraka yang paling rendah atau yang paling ringan, ditawarkan kepadanya seandainya engkau memiliki bumi dan isinya dan yang semisal dengan itu, ditambahkan yang semisal dengan itu yaitu bumi dan juga isinya, apakah engkau mau menukarkan dunia dan isinya dan ditambah lagi yang semisal dengan itu dengan azab di neraka ini? Orang tersebut menjawab iya. Lalu Allah mengatakan, padahal dulu waktu di dunia Allah hanya menginginkan yang lebih ringan daripada itu, yaitu agar kita atau agar dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Berkata mu'allif, maksudnya penyusun Mukhtasar Ma'arijul Qabul, di poin 2, anna zalika muqtada hikmatihi subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ibadah yang diperintahkan itu merupakan bukti sifat hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa muhalun ay yakhluqa hadzal khalqa wa yuzawwiduhu birruh wal aqal abasan duna amalin wa duna ba'tsin wa hisabin ala dzalikal amal. Jadi ibadah yang diperintahkan itu merupakan bukti sifat hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil Allah menciptakan makhluknya, manusia, lalu makhluk itu dibekali ruh dan akal hanya untuk main-main saja tanpa beramal, tanpa dibangkitkan dan tanpa dihisab dari amal yang dikerjakannya atau amal yang tadi diperintahkan kepadanya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu hanya sekedar main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah menciptakan makhluknya, manusia, bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar sendagura atau main-main saja. Bukan hanya diciptakan, diberikan akal, diberikan ruh, lalu dibiarkan begitu saja tanpa diperintah dan dilarang. Bukan demikian. Karena sesungguhnya Allah akan memintai pertanggungjawaban dari makhluk yang ia ciptakan, yaitu manusia, karena mereka diberikan akal dan juga ruh, sehingga mereka bisa mengerti perintah dan larangan, agar mereka dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang sebenarnya melalui
kitab-kitab yang Allah turunkan dan penjelasan dari para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka semua, kita semua manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini apa hasibtum, huruf A ini disebut namanya istifhamul inkari, ya, pertanyaan yang mengingkari. Maksudnya ialah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban saking jelasnya jawaban dari pertanyaan tersebut. Maknanya tidak mungkin kalian diciptakan hanya untuk main-main dan dibiarkan begitu saja tanpa dimatikan dan dihisab untuk dikembalikan kepada Allah, untuk diberikan balasan, baik itu berupa surga ataupun neraka. Ya, kalau bahasa kita namanya kalimat rektoris, kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban saking jelasnya jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan dihisabnya ibadah merupakan bukti sifat adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah bukti sifat hikmahnya Allah Ta'ala, dan dihisabnya dari hasil ibadah tadi merupakan bukti sifat adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan pada poin 3, annahu subhanahu wa ta'ala sayab'atsu haula'il khalqa ba'dal mauti liyuhasibahum bimuqtada tilkal ibadah fadzalika bimuqtadi adlihi, bahwa Allah Ta'ala akan membangkitkan makhluknya yang diciptakannya setelah matinya agar mereka dihisab dari ibadah yang diperintahkan itu, maka dihisabnya ibadah itu merupakan bukti sifatnya Allah, sifat adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, agar orang-orang yang durhaka, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang melakukan kemungkaran dan berbuat jahat tidak mengira atau tidak menyangka, tidak beranggapan bahwa mereka akan diperlakukan sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, am hasibal ladzina tarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Allah Ta'ala berfirman, apakah orang-orang yang berbuat jahat itu mengira bahwa kami akan menjadikan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baik ketika hidup mereka dan ketika mati mereka? Sungguh buruk apa yang mereka sangkakan itu. Dan selanjutnya Allah Ta'ala juga berfirman, wa khalaqallaha as-samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar, dan Allah akan membalas semua orang dengan perbuatan jahat yang mereka lakukan, dan mereka tidak akan dizolimi walau sedikit pun. Surah Al-Jathiyah ayat 27-28. Dijelaskan juga dalam ayat yang lain dalam surat Shad ayat 21 dan 22. Wa ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma batilan dzalika dhannu alladziina kafaru fawailul lil ladziina kafaru minan nar am naj'alul ladziina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan batil atau dengan sia-sia. Itu hanyalah dugaan orang-orang yang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu dan masuk neraka. Atau apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Atau apakah kami akan menjadikan orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang durhaka? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, yang pertanyaan tidak membutuhkan jawaban karena sudah jelasnya jawaban dari pertanyaan tersebut, bahwasanya tidaklah sama kedudukan ya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang-orang yang durhaka, yang zalim, yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang-orang yang kafir, yang durhaka, yang zalim, yang penuh dengan maksiat, yang membuat kerusakan di muka bumi, jangan mereka beranggapan bahwasanya mereka akan diperlakukan sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Karena mereka akan diberikan balasan berupa azab di hari kiamat, yaitu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah taala mengingatkan kita melalui kitabnya Al-Qur'an yang diturunkannya dan penjelasan para rasul dalam hal ini kepada kita ialah penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak lupa dan lalai bahwa kita pernah berjanji hanya akan menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua, dan mengingatkan tujuan kita diciptakan hanya untuk beribadah, dan ibadah-ibadah itu kelak akan dihisab untuk diberikan balas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil 3 jenis perjanjian dari seluruh Bani Adam. Hal ini adalah perkara penting yang perlu kita ketahui sehubungan dengan firman Allah Ta'ala surat Zariyat ayat yang ke-56 yang kita bahas, serta keterkaitannya juga dengan penjelasan sebelumnya. Pada poin 5 ya, perjanjian yang pertama yang Allah ambil ialah akhadahullahu ta'ala ala bani Adam salasata mawathiq. Allah Ta'ala telah mengambil atas Bani Adam 3 jenis perjanjian. Al-mitsaqul awal alladhi akhadahu Allah alaihim hina akhrajahum min zuhuri abihim Adam thumma min zuhuri ba'dihim ba'dah. Perjanjian yang pertama ialah perjanjian yang Allah ambil dari mereka manusia semuanya ketika Allah mengeluarkan mereka dari sulbi Adam, bapaknya manusia, kemudian Allah mengeluarkan mereka dari tulang-tulang sulbi bapak-bapak mereka. Jadi Allah telah mengambil perjanjian ketika masih di sulbinya Nabi Adam alaihissalam dan dari sulbi bapak-bapak kita semuanya. Allah telah mengambil perjanjian kepada kita. Nah, yang dimaksud dengan ya dikeluarkan dari tulang-tulang sulbi ialah cairan atau cairan sperma. Wal mazkuru fi qawlihi ta'ala wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Surah Al-A'raf ayat 172. Allah Ta'ala menyatakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, mereka semua menjawab, ya, semua manusia saat itu menjawab, qalu bala, betul engkau Tuhan kami. Syahidna, kami menjadi saksi, maksudnya Allah dan para malaikat yang menjadi saksi dari ucapan manusia yang menyatakan betul engkau adalah Tuhan kami. Lalu Allah menyatakan kami lakukan yang demikian itu antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar di hari kiamat kelak kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami atau Bani Adam atau manusia, kami adalah orang-orang yang lengah atau lalai terhadap ini, yaitu persaksian bahwasanya kita pernah bersaksi Allah adalah ilah satu-satunya, yaitu Rabb yang menguasai, yang mengatur, yang menciptakan, yang memiliki alam semesta, dan hanya kepadanya lah ibadah ditujukan semata-mata. Adapun perjanjian yang kedua, perjanjian yang kedua yang Allah ambil dari Bani Adam pada poin 6, mitsaqul fitrah. Yang ke-6 ya, poin ke-6 tapi perjanjian kedua maksudnya mitsaqul fitrah, itu perjanjian fitrah. Fitrah itu artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia ciptakan oleh Allah, keadaan asalnya ya. Anna Allahu tabaraka wa ta'ala
fatarahum syahidina bima akhadahu alaihim fil mitsaqil awal kama qala ta'ala faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Surah Ar-Rum ayat 30. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengambil persaksian atau perjanjian fitrah atau Islam dari seluruh umat manusia dalam keadaan menyaksikan perjanjian yang awal tadi yang pertama, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah ini, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, agama Islam, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi perjanjian kedua ini dia ambil dalam keadaan menyaksikan perjanjian yang pertama, yaitu ketika usia janin berumur 4 bulan di dalam rahim seorang ibu, ketika ditiupkan roh, maka diambillah perjanjian yang kedua, bahwasannya mereka atau semua manusia siap menerima Islam, ya, siap menerima Islam sebagai agama mereka, dan di atas Islam inilah seluruh manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas fitrah inilah semua manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di atas agama Allah yang lurus, yang disebut fitrah, yaitu dinul Islam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan makna fitrah adalah agama Islam, yaitu ketika beliau menjelaskan makna fitrah dalam surat Ar-Rum yang tadi dibacakan, yaitu ayat 30, ketika mengajarkan kepada murid-muridnya, beliau berkata, atadruna mal fitrah, tahu nggak kalian apa itu fitrah? Lalu beliau menyampaikan hadis yang menjelaskan tentang makna fitrah. Wa huwa tsabitu fi sahihain fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa fi riwayah hadhihi al-millah فَأَبَوَّهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُولَدُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةُ جَمْعَاءَ هَلْ تَحِسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahihain, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Dalam riwayat lain, lahir di atas agama ini, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Ya, semua anak Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah. Namun yang lahir dari orang tuanya yang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi, itu selain Islam, setelah mereka balik atau dewasa, mereka dibaptis, ya, dimurtadkan dari agama yang mereka bawa sejak dari dalam rahim ibu mereka, dimurtadkan mereka, ya. Makanya ketika mereka masuk ke agama Islam, mereka wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai sesuatu yang menyatakan keislaman mereka. Tanpa itu maka tidak sah keislaman mereka, tanpa mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena telah mereka batalkan dengan dibaptisnya mereka oleh kedua orang tua mereka. Adapun bagi orang-orang yang beriman, kaum muslimin, anak-anaknya yang lahir tidak perlu disyahadatkan ulang setelah balik, ya. Sebagaimana dulu sempat berkembang bahwasanya kita belum lagi bersyahadat masuk Islam, tapi kita bersyahadat dalam sholat, bukan syahadat dengan niat masuk Islam. Jadi harus bersyahadat ulang. Yang belum bersyahadat masuk Islam berarti kafir. Nah, ini dulu sempat tersebar, ya, paham seperti ini. Mungkin kalau saya tidak salah,
sekitar 10-20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, seingat saya. Allahu alam sekarang masih ada apa, tapi kemungkinan masih ada, cuma sudah tidak terlalu berkembang, ya. Jadi mereka menyatakan kalau tidak syahadat berarti belum Islam. Syahadat yang kita ucapkan itu syahadat dalam sholat, bukan niat untuk masuk Islam. Jadi harus bersyahadat ulang. Ini bahaya faham seperti ini, ya. Subhat yang berbahaya, yang sangat berbahaya. Karena kalau begitu kafir semua, guru kita kafir, ibu bapak kita kafir, semua kafir, akhirnya halal darahnya. Ya. Jadi tidak ada syariat bagi orang tuanya yang lahir dalam keadaan Islam, yang orang tuanya dua-duanya Islam, disyahadatkan untuk masuk Islam. Tidak ada dalil yang mendukung, yang menjelaskan hal tersebut. Justru yang menyatakan tidak perlu ialah dalilnya surah Al-A'raf ayat 172 ini yang tadi kita bacakan, dan juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, semua anak Adam lahir di atas fitrah. Dan juga surah Ar-Rum ayat yang ke-30, serta tidak adanya riwayat yang menjelaskan putra Rasul sallallahu alaihi wasallam disyahadatkan atau putranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in seluruh para sahabat, tidak ada riwayat yang anak-anak mereka yang lahir kemudian disyahadatkan untuk masuk Islam. Akan tetapi langsung diajari sholat dan hal-hal yang semisalnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa setiap manusia hakikatnya mengetahui bahwa Allah adalah Rabb-Nya yang esa. Dan setiap manusia agamanya adalah Islam hingga mereka dilahirkan ke dunia. Kemudian kedua orang tuanya menjadikannya kafir kepada Allah dengan cara dimurtadkan. Setelah ia balik, kalau orang tuanya Nasrani, maka setelah besar ia dibaptis. Dan bila orang tuanya Muslim, maka anaknya yang lahir pun Muslim. Kecuali bila ia dewasa dan menjadi murtad, boleh jadi disebabkan oleh lingkungan atau pergaulan dan jauhnya atau jahil, ya, atau bodoh terhadap agama Allah. Bahkan kemurtadan si anak terjadi karena kejahilan dan kelalaian kedua orang tuanya dari menjaga dan mendidiknya dalam perkara agamanya. Adapun anak yang orang tuanya Islam, maka tidak perlu bersyahadat untuk masuk Islam, karena hal tadi berdasarkan firman Allah surat Al-A'raf ayat 172 dan surah Ar-Rum ayat 30 serta hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi. Tidaklah seorang manusia keluar dari fitrah atau dia keluar dari fitrahnya atau Islam, ya, keluar dari Islam melainkan karena ada penyebab yang menggelincirkannya, yaitu tipu daya syaitan dan senantiasa mengikuti hawa nafsunya, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam sebuah diskusi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inni khalaqtu ibadi hunafa kulluhum wa innahum atathum asyayatina faddalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum ay yushriku bi ma lam unzila bihi sultanan. Sesungguhnya aku telah ciptakan para hambaku dalam keadaan hanif, dalam keadaan lurus, yaitu dan cenderung kepada kebenaran, itu Islam. Dan sesungguhnya mereka didatangi syaitan lalu menyeret mereka dari agamanya dan mengharamkan atas mereka yang aku halalkan buat mereka. Jadi syaitan menggelincirkan Bani Adam, mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan kepada mereka, dan syaitan memerintahkan mereka untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya sama sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diskusi ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2865. Bahkan orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya sebagian para ulama mengatakan dia telah berbuat syirik kepada Allah Ta'ala karena dia mengikuti hawa nafsunya, yaitu ajakan syaitan. Ya, dia telah merendahkan dirinya di hadapan syaitan dengan melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Karena Allah memerintahkan untuk berbuat baik, syaitan mengajaknya untuk berbuat buruk. Dia lebih
lebih cenderung mengikuti ajakan keburukan dari syaitan, yaitu dengan mengikuti hawa nafsunya yang senantiasa diikutinya. Maka jadilah hawa nafsunya itu sebagai sesembahan yang dia sembah, yang dia ikuti dan dia taati. Allah SWT berfirman yang menunjukkan hal tersebut, bahwasanya hawa nafsu ialah termasuk ke dalam sesembahan yang disembah oleh manusia, yaitu dalam surah Ad-Jasiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillahi afala yatazakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya, ya? Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengarannya dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya tersesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Di orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat zalim, mereka sejatinya telah mengilahi atau menyembah kepada hawa nafsunya sendiri berdasarkan dalil yang baru dibacakan, firman Allah Ta'ala surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23 tadi. Perjanjian yang ketiga yang Allah ambil dari Bani Adam, Al-Mitsaqus Tsalis, wa huwa ma ja'at bihi rusul wa anzala bihi al-kutub tajdidan mitsaqil awal wa tazkiran bihi. Ajaran yang dibawa oleh para rasul yang diturunkan di dalam kitab-kitabnya, yaitu berupa syariat, sebagai penguat bagi perjanjian awal tadi dan mengingatkan perjanjian yang awal tadi. Jadi diutusnya para rasul tadi untuk mengingatkan kita bahwa kita pernah berjanji, karena waktu perjanjian pertama dan kedua manusia belum tahu, karena belum lahir ke dunia. Setelah lahir diberitahukan oleh para rasul, dan bagi kita ialah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ajaran-ajarannya ini mengingatkan kita terhadap perjanjian pertama dan perjanjian yang kedua yang pernah kita berjanji, yang pernah kita lakukan perjanjian tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 160, Rusula mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allah azizan hakima. Mereka kami utus, itu para rasul tadi, selaku rasul-rasul pembawa berita dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Selanjutnya, perjanjian ketiga ini adalah kesanggupan kita untuk melaksanakan perjanjian pertama dan perjanjian yang kedua. Ayat-ayat tadi menjadi penjelas atau telah menjelaskan kepada kita bahwa kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahujjatu qa'imatun 'ala bani Adam birsalir rusulil ladzi nazkuru bidzalikal mitsaq la bil mitsaqi nafsihi idza dzaka fahum la yazkurunahu fa kaifa yahtajju subhanahu ala ahadi bi syai'in la yazkuruh. Hujah ini telah tegak atas kita dengan diutusnya para rasul yang mengingatkan kepada kita perjanjian-perjanjian yang tadi disebutkan. Begitu para rasul diutus dan ajaran rasul tersebut telah sampai kepada kita, salah satu dari ajaran itu mengingatkan kita bahwa kita dulu sudah berjanji. Maka yang harus dan wajib kita lakukan adalah melaksanakan seluruh perjanjian itu, dan kesanggupan kita untuk melaksanakan perjanjian yang pertama dan yang kedua tadi merupakan perjanjian kita yang ketiga. Selanjutnya kata pengarang kitab Mukhtasar Ma'arif Qabul, waqad ayyadallah rusulahu bil mu'jizat wal barahin ala sidqihim
faman adraka hadzal misaq wa huwa baqin ala fitratihi qablahu wa qama bihi duna taraddud. Allah telah menguatkan para rasul dengan mukjizat dan penjelasan-penjelasan tentang kebenaran mereka. Maka siapa orang yang mengalami atau menemui perjanjian yang ketiga ini, maksudnya mengalami perjanjian yang ketiga berarti sudah lahir di alam dunia dan sudah diutus para rasul. Siapa yang mengalami perjanjian yang ketiga ini dan tetap di atas fitrahnya dan dia menerima perjanjian ini dan melaksanakannya tanpa taraddun, maksudnya taradun tanpa ragu, wa man kana qad anharafa an fitratihi fatilkal mu'jizat wal barahin ma rusul wa ma ladaihim min iqna'in fiha wa ma ladaihim min iqna'in fiha al hujjatul kafiyata alaihim in lam yu'minu faman wafi bil mitsaqi dakhala al jannah wa illa fannaru aula bihi. Siapa yang mengalami perjanjian yang ketiga ini dan tetap di atas fitrahnya dan dia menerima perjanjian ini dan melaksanakannya tanpa taraddun atau ragu, maka dia diterima sebagai muslim. Ya. In lam yu'minu faman wafi bil mitsaqi dakhala al jannah. Siapa orang yang menyimpang dari fitrahnya, maka mukjizat para rasul, ya, fatilkal mukjizat wal barahin ma rusul, ya, mukjizat para rasul dan penjelasan para rasul semua itu menjadi hujjah, ya, menjadi hujjah kepada mereka bila mereka tidak beriman. Maka siapa orang yang seperti itu yang melaksanakan perjanjian itu, dia akan masuk surga. Faman wafi bil mitsaqi dakhalal jannah, kalau tidak maka neraka lebih layak baginya, wa illa fannaru aula bihi, kalau dia tidak mau menerima, dia tidak beriman, maka neraka lebih layak baginya. Ini kalau sudah dewasa, sudah baligh dan sudah sampai ajaran Islam. Inilah 3 jenis perjanjian yang Allah Ta'ala ambil dari seluruh Bani Adam. Ada perjanjian yang keempat, akan tetapi perjanjian yang keempat ini perjanjian yang Allah ambil khusus daripada para nabi dan rasul. Pada poin ke-10 ya dalam kitab ini, hadza wa qad khassa an-nabiyyuna bi mitsaqi ar-rabi' wa huwa al-madhkuru fi qawlihi ta'ala wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Perjanjian ini adalah perjanjian yang telah Allah Ta'ala ambil khusus kepada para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-7. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri hai Muhammad, dari Nuh, dari Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Wa huwa mitsaq akhadha alaihim ba'da irsalihim wa huwa yatadammanu thalathatu asya. Ya, ada 3 perjanjian yang Allah ambil dari para nabi dan rasul. Khusus dari para nabi dan rasul, Allah telah mengambil 3 perjanjian. Perjanjian yang pertama yang Allah ambil dari nabi dan rasul ialah iqamatu dinihi ta'ala wa iblaghu risalah. Rasul tersebut harus menegakkan agama Allah dan menyampaikan risalahnya kepada manusia. Yang pertama. Adapun yang kedua yang Allah ambil dari para nabi dan rasul, an yu'mina kullu nabiyya biman ba'dahu wa la yamna'uhu wa makanahu wa ma ma'ahu minal kitab wal hikmah minal imani biman ba'dahu wa nusratihi. Hendaklah setiap nabi beriman kepada nabi yang datang setelahnya, juga kitab-kitab dan hikmahnya, andai dia mengalami hal tersebut dan menolong serta membantunya. Jadi nabi-nabi
Bila ada nabi yang datang setelahnya, dia bertemu dengannya, dia wajib beriman dengan nabi yang datang setelahnya tersebut, juga kitab-kitabnya dan juga hikmahnya. Jadi dia mengalaminya dan dia harus menolong nabi tersebut dalam menyampaikan agama Allah Ta'ala. Yang ketiga, perjanjian yang Allah ambil dari para nabi dan rasul ialah al-imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam in atraku. Setiap nabi itu harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mereka bertemu dengannya. Wa wasiyatu ummatihim, bila mereka bertemu dengannya atau sejaman dengannya dan mewasiatkan kepada umatnya. Wa wasiyatu ummatihim bil imani bihi in atraku, dan mewasiatkan kepada umatnya agar mereka beriman kepadanya bila mereka bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perjanjian yang ketiga yang Allah ambil dari para nabi dan rasul ialah imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam in atrakuhu wa wasiyatu ummatihim bil imani bihi in atrakuhu wa hadzal mitsaq huwa nafsuhu. Wahadal misaq huwa nafsuhul mazkur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iz akhadha Allah mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnahu qala a'aqarartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqararna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Surat Al-Imran. Dan ingatlah kata Allah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Wah, ini Allah mengambil perjanjian dari para nabi dan rasul. Allah Ta'ala berfirman, qala a'aqarartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Qalu aqararna. Kami mengakui. Para nabi dan rasul menjawab, kami mengakui. Allah SWT berfirman, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu saksikanlah hai para nabi dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Ya, di yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasulihi ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Maka kafirlah umatnya Nabi Isa alaihissalam yang menolak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Isa alaihissalam telah menyampaikan kepada umatnya pada waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja penjelasan pada kandungan yang ketiga yang dapat kita petik dari firman Allah surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 ini, dan surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 ini menjadi dalil yang pertama yang menjelaskan tentang
tauhid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.